Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semua mahasiswa ilmu politik angkatan 2025 ya. Ketemu lagi di mata kuliah pengantar ilmu politik. Jadi sebelum ke materi, saya akan menunjukkan beberapa referensi teman-teman. Saya sudah mengupload ya, mempost, share materi-materi semuanya yang berbentuk PowerPoint. Silahkan dipelajari, diakses ya. Ini ada materi beberapa dosen dari Bu Wiwi, Pak Ali, dan dosen pengampu PIP lainnya. Saya share semua. Selain ada materi berbentuk PowerPoint juga teman-teman silakan akses ada referensi berbentuk e-book ya. Jadi sekitar ada 4 e-book di sini, silakan teman-teman akses untuk mendalami materi. Jadi tidak terbatas pada ruang kuliah, ya, batas ruang dan waktu ya. Jadi teman-teman bisa belajar menambah ilmu dan wawasan di luar perkuliahan. Selain ada PPT ya, ada juga buku atau e-book juga. Silakan teman-teman jika ingin lebih gampang memahami secara simpel rangkuman dari semua materi itu, adanya di materi yang berbentuk Canva ya, yang sering saya gunakan ketika mengajar. Ini sudah diupdate sampai materi terakhir. Ini bisa pelajari. Jika ingin lebih memahami secara sederhana tapi secara mendalam, silakan sekali lagi teman-teman akses materi-materi yang sudah saya share. Oke teman-teman, kali ini kita akan bicara tentang sebuah konsep yang sebenarnya sudah pernah disinggung di pertemuan sebelumnya ya. Jadi yang kita tahu bahwa instrumen untuk elemen politik itu banyak, ada state, ada legitimasi, ada demokrasi dan sebagainya. Nah, kita bicara tentang power ataupun kekuasaan. Hari ini kita bahas tentang topik kekuasaan yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi jangan bayangkan kekuasaan itu hanya pada garis besar, kayak presiden atau DPR, tapi kekuasaan juga bisa sekecil apapun. Siapa yang bisa mengatur teman sekelas, membuat kerja kelompok, sampai sebesar negara yang bisa mengatur warganya. Jadi kekuasaan itu bukan cuma sebatas jabatan ya teman-teman, tapi juga soal pengaruh. Kalau kita bicara tentang legitimasi. Nah, kita coba perdalam dulu secara definisi. Jadi sederhananya kekuasaan itu atau power adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan sesuatu yang diinginkannya. Contoh gampangnya, misalkan ketua kelas bisa minta semua kumpulkan tugas, ya itu juga bentuk kekuasaan dalam kelas. Dosen itu bisa ngasih nilai dan tugas, itu juga bentuk kekuasaan dalam akademik dan yang lainnya. Keluarga saja misalkan, seorang bapak disebut kepala keluarga, itu juga bentuk kekuasaan dalam keluarga. Jadi kekuasaan itu bukan hanya soal politik teman-teman, tapi juga bisa jadi di mana saja, di rumah, di organisasi jelas ya, di kampus, bahkan di dunia maya. Nah, kita coba kaji beberapa konsep kekuasaan menurut para ahli. Ya, di antaranya ada Max Weber yang terkenal sekali tentang politik. Satu filsuf, ya, teori klasik. Jadi kalau Max Weber ini mengungkapkan ada 3 kekuasaan, ya, dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan tradisional, di mana ini adalah berdasarkan dari kebiasaan dan istiadat. Contohnya raja, sultan, kepala adat, itu bentuknya kekuasaan tradisional. Jadi orang patuh pada mereka karena memang sudah patriarkalistik, sudah turun-temurun dihormati karena mempunyai pengaruh besar dalam adat istiadatnya ataupun dalam lingkungannya. Itu bisa tradisional. Nanti kita belajar tentang rejim lokal ataupun asimetris yang memang di daerah-daerah tersebut ada kekuasaan yang lebih karena dari adat istiadat ya, mesti Jogja dan sebagainya. Yang kedua, Weber mengungkapkan bahwa kekuasaan itu ada yang disebut dengan kekuasaan karismatik. Karismatik itu kita kalau dengar karismatik kan figur seseorang ya. Jadi berdasarkan kepribadian dan daya tarik pribadi si personal ini. Contohnya kita juga pernah punya beberapa pemimpin ya yang karismatik seperti Soekarno. Nah, Soekarno kan salah satu faktor terbesar kenapa Soekarno menjadi presiden pertama juga karena beliau itu famous ya, terkenal
di kalangan masyarakat. Jadi beliau dipilih sebagai presiden, meskipun di sana juga ada beberapa tokoh yang berpengaruh besar terhadap proklamasi, tetapi Soekarno karena juga mempunyai suku Jawa dan juga sangat terkenal di masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dulu itu patuh kepada Soekarno. Jadi Soekarno dijadikan presiden pertama. Kalau di internasional kita tahu Mahatma Gandhi ya, ada Nelson Mandela, salah satu contoh pemimpin yang mempunyai karismatik. Jadi orang mengikuti karena kagum dan percaya kepada dia. Yang ketiga, menurut Weber ini ada yang disebut dengan kekuasaan rasional legal ya. Jadi kalau rasional legal itu kekuasaan didapatkan berdasarkan aturan yang sah, aturan hukum yang sah. Contohnya saja presiden dipilih melalui pemilu ya dan dilantik. Dia adalah sebuah pemimpin yang rasional dan legal. Kekuasaan ini sah karena dijamin oleh hukum. Jelas. Nah, ini adalah pendapat Weber ya. Contohnya silakan teman-teman cari lagi. Selain yang tadi saya sebutkan. Yang kedua ada sebelum yang kedua, jadi kalau kita bisa membedakan secara sederhana ya. Kalian patuh karena takut melanggar aturan kampus, itu rasional legal masuknya. Tapi kalau kalian menurut hormat kepada tata kelas misalkan ya, itu karena tradisional, senioritas. Tapi kalau kalian ikut karena kagum sama figur dosen tertentu ataupun kakak tingkat tertentu ataupun aktor politik tertentu, itu karena karismatik. Oke, lanjut. Menurut Bertrand Russell ya, kalau Bertrand ini bilang kekuasaan itu hal yang paling penting dalam ilmu sosial. Bertrand membagi dua tipologi kekuasaan. Yang pertama ada power of people, di mana kekuasaan ini untuk mengatur orang. Contohnya, pemerintah yang bisa mengatur untuk rakyatnya. Nah, yang kedua ada power to the things, ya, kemampuan kekuasaan untuk menciptakan sesuatu. Di sini lebih konteks ke inovator ataupun mungkin kalau dalam konteks government, pemerintah membuat inovasi atau kebijakan untuk dijalankan oleh masyarakat. Jadi kalau menurut Bertrand ini, kekuasaan itu bukan cuma tentang menguasai orang, tapi juga tentang kemampuan untuk melakukan hal yang besar. Yang ketiga, tokoh bernama Robert Odell itu mengungkapkan bahwa kekuasaan itu sebagai hubungan antar individu. Ya, di sini kita lihat, misalkan A punya kekuasaan atas B. Nah, kalau si A bisa membuat B melakukan yang sebenarnya tidak ingin dilakukan oleh A. Jadi si A ini memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi si B. Jadi si B meskipun tidak ingin melakukan, tapi karena pengaruh si B itu harus melakukan. Contohnya saja misalkan dosen membuat mahasiswa belajar, ya. Padahal kan kalau tidak ada tugas, mahasiswa harus belajar. Pemerintah bisa membuat rakyatnya bayar pajak, meskipun rakyat juga enggan ya untuk bayar pajak, apalagi dikorupsi. Tapi pemerintah dengan aturannya, kebijakannya bisa membuat orang terpaksa membayar pajak. Itu dari sudut pandang Robert Odell. Ada juga Stephen Lux ya mengungkapkan, jadi tipologi kekuasaan itu ada 3 dimensi. Yang pertama itu ada decision making power, yang artinya kekuasaan membuat keputusan. Dalam konteks government berarti membuat kebijakan ya, pemerintah ya. Misalkan DPR membuat undang-undang, presiden membuat peraturan presiden. Kalau di tingkat daerah, misalkan di tingkat 1, gubernur membuat peraturan gubernur atau perda. Begitu juga wali kota dan bupati. Ya, itu contoh dari decision making power, kekuasaan membuat suatu keputusan. Yang kedua, menurut Stephen ada yang disebut dengan non-decision making power, kekuasaan menentukan topik apa yang boleh dibahas atau yang tidak. Seperti media yang hanya menyayangkan isu tertentu ya. Jadi media yang harusnya netral, karena media ini adalah salah satu pers ya. Jadi media itu kan sebutnya juga pers. Itu adalah salah satu pilar demokrasi yang harusnya netral. Tapi di era sekarang, media ini dijadikan alat kekuasaan ya untuk menggiring opini publik. Misalkan bagaimana caranya publik itu percaya terhadap pemerintah, atau juga untuk media oposisi mungkin untuk mengkritik bagaimana digiring opini masyarakat supaya masyarakat lebih tidak percaya kepada pemerintah. Nah, itu teman-teman sehari-hari. Jadi kekuasaan itu nggak selalu terlihat ya menurut Stephen, tapi juga kadang halus ya, seperti mempengaruhi cara kita berpikir tanpa sadar. Oke.
Lanjut tentang jenis-jenis kekuasaan. Jadi kekuasaan itu banyak sumbernya. Di sini ada sekitar 6 ya. Kekuasaan. Pertama ada politik, jelas politik itu membuat dan menegakkan kebijakan. Di sini government, contohnya ya presiden dan DPR. Dan tadi presiden dan DPR itu berdasarkan kalau menurut beritu rasional legal ya. Kekuasaan politik itu didapatkan secara sah sesuai dengan aturan. Yang kedua ada ekonomi. Ekonomi jelas ya berdasarkan pengendalian sumber daya dan produksi. Ini contohnya pengusaha besar. Nanti teman-teman bisa belajar di politik lokal itu tentang rezim. Nah, di dalam rezim itu memang ada aktor politik formal seperti kepala desa, gubernur, bupati, tapi juga di balik itu ada aktor non formal. Jadi bukan yang punya legitimasi secara sah, tapi juga di belakangnya ada pengaruh ya. Contohnya juga pembisnis atau ekonomi. Biasanya seorang kepala daerah ataupun politisi itu di belakangnya ada yang memasuk secara finansial, ekonomi, biasanya pengusaha besar ya. Karena kalau ada istilah di politik itu I bere you, you bere I. Jadi saya memberi kamu modal misalkan untuk kampanye untuk bisa menangkan kontestasi, tapi juga nanti kamu ketika sudah jadi harus memberi saya seperti proyek-proyek ataupun kebijakan-kebijakan yang memang lebih pro ke elit ekonomi ya, untuk memperlancar semua proses bisnisnya. Itu yang terjadi politik hari ini. Yang ketiga ada sosial pengaruh dari status atau jaringan sosial seperti kepala suku, tokoh masyarakat, ulama sebagainya. Jadi beliau-beliau ini tidak punya legitimasi secara sah, tetapi punya pengaruh sosial. Ya. Makanya kalau setiap pilkada atau pilpres biasanya pada calon itu mendekati pesantren supaya memang punya mobilitas massa. Ya, jadi nanti kiai, ulama ataupun tokoh masyarakat, kepala suku itu bagaimana caranya para pengikutnya untuk mendukung salah satu calon. Itu adalah pengaruh sosial ya, yang disebut dengan pemimpin. Selain ada politik, ekonomi, sosial juga ada militer. Berdasarkan kekuatan bersenjata jelas kalau di Indonesia ada TNI, polisi ya. Apalagi dulu pas Orde Baru TNI punya dua fungsi, otomatis kekuasaan lebih besar, bukan hanya pada tataran teknis untuk mempertahankan Republik Indonesia, tapi juga bisa menjalankan proses government pada Orde Baru. Selanjutnya ada ideologis berdasarkan sistem kepercayaan dan nilai ya. Tadi ini hampir sama dengan sosial ya. Kalau ini sumbernya dari nilai, berarti pengukuhan agama, media sebagainya. Yang tadi ada informasi berdasarkan penguasaan data dan pengetahuan. Jadi siapa yang punya data itu pasti dia punya power yang besar ya. Misalkan saja pada zaman sekarang kekuasaan paling besar justru sering datang dari informasi. Siapa yang punya data, dia punya kendali. Contohnya, kenapa Google tahu semua preferensi kalian atau kita? Karena dia punya data perilaku tentang kita. Oke, itu tentang sumber-sumber kekuasaan. Selanjutnya ada pendekatan mempelajari kekuasaan. Di sini ada tiga. Ada pendekatan tradisional, behavioral, dan radikal. Ya, kalau kita lebih ke konteks teori politik, ada politik klasik, modern, dan kontemporer. Tradisional ini kekuasaan dilihat dari sebagai struktur formal negara. Jadi lebih ke kekuasaannya dapat secara legal ya, berdasarkan hukum dan konstitusi. Contohnya juga di sini yang kita kenal ada Plato, Aristoteles, Machiavelli, Montesquieu yang tes politika ya, ada Locke, ada Rousseau, itu tokoh-tokoh yang ada di pendekatan tradisional. Ada kelemahan, ada kelebihan dalam sebuah pendekatan ya. Kalau di tradisional ini kelebihannya adalah berdasarkan moral dan etika dalam berpolitik. Jadi kalau kita flashback ke pertemuan sebelumnya, kalau bicara tentang teori politik klasik itu bicara tentang normatif. Normatif itu tentang seharusnya. Seharusnya negara mensejahterakan rakyatnya. Seharusnya pendidikan merata. Seharusnya setiap pajak itu digunakan untuk rakyat, bukan untuk korupsi. Itu seharusnya. Itu terjadi ataupun digagas pada teori klasik. Juga menjelaskan bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan tadi ya. Yang dijalankan itu bagaimana. Kelemahannya kurang melihat realitas sosial, karena kan sosial itu dinamis ya, tidak statis, terus berubah kan sosial. Jadi karena tadi tradisional hanya berdasarkan normatif, tidak sesuai dengan
konteks hari ini, tidak sesuai dengan keadaan hari ini. Dan terlalu normatif tadi ya, kurang berdasarkan data nyata. Pendekatan ini kayak kalian belajar teori ideal, misalnya bagaimana negara seharusnya bekerja menurut buku teks. Ada juga pendekatan behavioral, ini tentang munculnya dunia ketiga ya, perang dunia ketiga. Saya ulang, behavioral ini muncul pada setelah perang dunia kedua. Fokusnya pendekatan ini bukan lagi pada lembaga. Tadi kalau tesnya itu lebih ke lembaga, kalau ini lebih ke perilaku nyata manusia dalam politik. Tokohnya ada Aston, Almond, Robert, dan ada Laswell. Nah, kelebihan dari pendekatan ini lebih ilmiah. Jadi autokritik dari pendekatan tradisional. Kalau pendekatan tradisional kan kelemahannya kurang berdasarkan data atau konteks hari ini. Tapi kalau behavioral itu menekankan berdasarkan data, ya, survei, statistik dan sebagainya. Bisa dijalankan perilaku politik masyarakat seperti perilaku pemilih. Jadi kita melihat perilaku pemilih nih, bagaimana hari ini untuk disesuaikan. Tadi ya, kalau kita bicara tentang sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, itu disesuaikan dengan perilaku pemilih. Kelemahannya kadang terlalu teknis dan lupa nilai dengan konteks budaya. Jadi karena terbawa harus modernisasi, jadi menghilangkan konteks-konteks atau nilai-nilai budaya. Pendekatan behavioral ini lebih praktik ya, misalkan bukan lagi nanya bagaimana seharusnya rakyat berpartisipasi, tapi juga sudah menanyakan kenapa rakyat malas memilih. Tadi kenapa masih muncul kemarin model apiotikal ya, golput, itu dikaji di pendekatan behavioral. Yang ketiga ada radikal atau kritik kekuasaan lebih sebagai alat pola sosial. Ya, ada Karl Marx dan Lux. Oke, secara singkat teman-teman, dari siapa yang dapat, kapan dan bagaimana ya. Pendekatan tradisional itu membantu kita paham aturan dan norma. Pendekatan behavioral bantu kita lebih ke keahlian di lapangan, empirik. Kalau dua-duanya digabung, kita bisa lebih bijak memahami bagaimana kekuasaan bekerja, baik di negara, masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya akan tanya ke teman-teman ya, di kampus bentuk kekuasaan yang paling dominan itu apa? Tradisional karena senioritas apakah? Ataupun dengan karismatik? Oke. Nah, kesimpulan ini ya, kekuasaan adalah unsur inti dalam kehidupan politik. Siapa yang dapat apa, kapan, dan bagaimana, itu menurut Maxwell. Tipologi kekuasaan menjelaskan berbagai bentuk, sumber, dan dasar legitimasi kekuasaan. Weber, Dahl, dan Lux memberi kerangka teoretik penting dalam memahami dinamika kekuasaan. Pendekatan tradisional memberi dasar normatif yang seharusnya tadi ya, dan struktural, sedangkan behavioral itu lebih kritis membantu menjelaskan realitas sosial dan psikologi kekuasaan yang ada pada hari ini. Oke, sekian teman-teman, semoga materi ini bisa bermanfaat. Sekali lagi silakan tidak terkendala ataupun terkungkung dalam ruang kuliah kelas, tapi bisa teman-teman kaji literatur-literatur yang banyak sekarang ya di era digital ya. Semuanya tidak terbatas, opportunity-nya sama, yang penting teman-teman punya kemampuan dan keinginan untuk belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.